Oke guys, kembali lagi bersama saya Sati di channel Auto with Sati. Sekarang saya sudah berada di Subaru Alam Sutra Tangerang, dan hari ini saya akan mereview salah satu dari dua sedan sport asal pabrikan Jepang. Nah guys, mau tahu apa mobilnya? Let's check it out. Nah guys, sekarang saya sudah berada di dalam showroom Subaru Alam Sutra, dan ini adalah sejarah dari Subaru, dimulai dari keberadaan Subaru 360. Ini adalah mobil pertama Subaru, dimana ini adalah sebuah kei car. Ini ada versi pickupnya, dan ini adalah sedan kompak pertama Subaru. Dilanjuti dengan ada yang paling revolusioner, yaitu ini. Ini adalah Subaru Leoni generasi yang kedua. Di sini ada sedan sub kompak Subaru. Di sini Subaru merilis kei car lagi, yaitu Subaru Rex. Ini ada mobil sport dari Subaru, yaitu Alcyon SVX. Di sini ada yang paling revolusioner yang akan saya review, yaitu Impreza, dan di sini ada varian WRX-nya. Ini ada Legacy, versi lebih besar dari Impreza. Dan di sini ada mobil baru, yaitu Subaru Forester, dan yang lebih besarnya itu Tribeca. Dan ini adalah generasi selanjutnya, hingga ini pun dirilis, dan ini jadi mobil Subaru yang paling revolusioner. Di sini ada Impreza, Outback, dan mobil terbaru Subaru yaitu BZ4X. Nah, bukan, maksudnya Subaru Solterra, remake dari Toyota BZ4X. Yang dimana ini cukup keren. Oke guys, sekarang kita akan membahas mobilnya. Oh iya guys, sebelum kita bahas mobilnya, di sini saya akan menunjukkan beberapa mobil yang ada di Subaru Alam Sutra, seperti Subaru WRX STI buatan Subaru Rally Team dan ProDrive. Ada Subaru Forester, WRX Wagon, Crosstrek, dan Subaru Alam Sutra ini juga menjual beberapa souvenir, seperti contohnya diecast. Dan sekarang kita akan bahas mobilnya ya guys. Nah, ini dia guys mobilnya, 2023 Subaru WRX. Mobil ini merupakan mobil sedan bertenaga yang besar. Sedikit sejarah, mobil ini memang awalnya diciptakan untuk menjadi alternatifnya lebih kompak dan ringan dari Subaru Legacy. Di saat yang bersamaan, Subaru Sport Rally Team juga membutuhkan mobil yang lebih kompak dan ringan dari Subaru Legacy untuk dijadikan mobil WRC Group A. WRC sendiri merupakan singkatan dari World Rally Champion, dan WRX merupakan singkatan dari World Rally Experimental. Mobil Subaru Impreza WRX akhirnya menjadi mobil homologasi WRC Group A. Maka tak heran mengapa beberapa fitur dari WRC disematkan ke versi jalanannya, seperti all-wheel drive, LSD atau limited slip differential, ada suspensi yang lebih kaku, dan mesin boxer 4 cylinder dengan seri EJ20 hingga dipakai di 3 generasi untuk WRX dan 4 generasi untuk STI, seperti ini contohnya. Nah guys, Impreza ini hingga akhirnya ada suatu hal yang revolusioner dari Impreza ini, yaitu pada generasi keempat, di mana mobilnya tidak menggunakan nama Impreza lagi untuk varian WRX-nya, akhirnya menggunakan WRX dan menggunakan mesin baru, boxer baru dari Subaru, yaitu FA20, dan masih menggunakan mesin EJ20 untuk yang STI-nya. Mobilnya juga menghasilkan tenaga sebesar 268 horsepower dengan 2 opsi transmisi, yaitu manual dan CVT. Dan generasi keempat juga menjadi generasi terakhir yang menggunakan varian STI, karena generasi ini dan selanjutnya tidak menggunakan varian STI lagi. Nah guys, untuk kedepannya mobil ini hanya akan menggunakan varian WRX sebagai varian tertinggi dari mobil ini. Oke guys, untuk membahas harga, mobil WRX ini memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan rival, yaitu hanya sekitar 850 juta. Nah, mulai dari bagian depan, mobil ini sudah terlihat kalau ini memiliki air scoop yang sudah ada dari Subaru Impreza WRX generasi pertama. Nah guys, di sini juga ada bagian yang cukup sporty, yaitu bagian yang tidak dicat, terutama pada bagian bumper.
Dan untuk grilla sendiri ini berbentuk trapezoidal dengan beberapa bolongan logo Subaru membuat mobil ini terlihat cukup garang. Di sini ada lampu yang berbentuk seperti capit. Yang garis putih ini berjenis LED dan di belakangnya ini ada lampu DRL dengan latar belakang warna hitam yang membuat mobilnya lebih sporty. Tapi di sini ada bagian yang saya kurang suka ya guys, yaitu bagian ini ya guys. Di sini ada bagian fan palsu yang tidak berfungsi sama sekali. Jadi ini tidak berfungsi. Di sini ada fog light yang berjenis LED sama dengan headlightnya. Oke guys, membahas ukuran, mobil ini memiliki ukuran sebesar 1825 mm yang dimana itu cukup lebar untuk sedan sport seperti ini. Nah guys, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah ini dia guys bagian sampingnya. Coba dilihat, kalau ini ada bagian yang cukup kontroversial dan diperdebatkan oleh orang-orang, yaitu pada bagian fender dan side skirt yang tidak diwarnai, berwarna hitam doff. Saya juga ngeliatnya ini agak aneh untuk sebuah sedan dan ini juga terkesan seperti SUV. Mungkin ada beberapa orang bilang kalau ini membuat sedan lebih sporty. Nah guys, tapi setidaknya di sini sudah ada ventilasi yang benar-benar berfungsi. Oke guys, di sini ada roda, ada velg yang berukuran 18 inci dengan warna full black. Dan bannya ini berjenis radial, berukuran radius 245/20 untuk varian sedan dan 225/20 untuk varian 25/40 untuk varian wagon. Mengapa berbeda? Karena sedan ini lebih berfokus untuk performa ban, sedangkan yang wagon lebih fokus ke performa, lebih fokus ke kenyamanan. Di sini ada spion dengan dua warna, yaitu warna bodi di sini warna merah dan di sini ada warna hitam. Jendela dari mobil ini juga terlihat seperti sedan pada umumnya. Oke guys, membahas ukuran, mobil ini memiliki panjang sekitar 4670 mm dengan tinggi setinggi 1465 mm dan ground clearance 135 mm. Itu cukup tinggi kelihatannya. Nah guys, sekarang kita akan lanjut ke bagian belakang. Nah ini dia guys bagian belakangnya. Sudah dilihat kalau ini ada bagian yang tidak diwarnai paling besar dalam suatu mobil. Terlihatnya mungkin agak aneh, tapi tujuannya mungkin untuk terlihat sedan ini makin sporty lagi. Tapi setidaknya guys, di sini ada 4 knalpot asli yang berfungsi. Di sini ada taillight yang berbentuk trapezoidal sama dengan grillnya berjenis LED. Di sini juga ada panel hitam yang menghubungkan antara dua lampu. Di sini ada beberapa emblem ya guys, seperti Subaru, symmetrical AWD membuktikan kalau mobil ini AWD. Dan ada logo WRX. Tapi di bawahnya ini tidak ada eyesight-nya karena memang ini varian manual dan belum disediakan eyesight. Nah guys, di sini juga terlihat kalau di sini hanya ada spoiler kecil. Spoiler yang nggak terlalu besar dan tidak ada wing seperti yang ada di STI, nggak ada wing besar. Nah guys, sekarang kita akan membuka bagasinya. Nah, bagasi dari mobil ini terlihat cukup luas ya, dengan kapasitas sebesar 411 liter, kira-kira mirip dengan BMW 3 Series. Dan bisa lebih luas lagi dengan kapasitas sekitar 1400 liter jika kursi row keduanya dilipat. Dan pelipatannya juga tidak bisa dari bagasi. Oke guys, sekarang kita akan, oh ya guys, di sini juga ada beberapa peralatan, tapi tidak terlihat kalau ada. Oh ya, ini juga ada ban serep ya. Oke guys, sekarang kita akan menutup bagasinya. Nah guys, sekarang kita akan lanjut ke bagian interior. Nah guys, ini dia interiornya. Interior ini terlihat cukup basic dengan kursi dan dashboard berwarna synthetic leather dengan warna hitam doff. Di sini juga ada steering wheelnya dengan material synthetic leather dan ada jahitan merah sedikit ya di sini. Dan fitur dari
steering wheel ini juga cukup basic dengan telepon, voice, dan hanya memiliki fitur cruise control. Di sini belum mendapatkan fitur eyesight. Di sini belum ada kamera, belum ada radar, hanya ada cruise control. Bahkan steering wheel ini juga belum memiliki drive mode. Jadi mobilnya sudah ditekankan untuk tenaga maksimum. Nah guys, sekarang kita akan membahas gauge cluster dari mobil ini. Ini terlihat cukup basic ya, dengan speedometer, RPM, dan layar yang memiliki fitur-fitur basic dengan fitur face detection. Di sebelahnya ada head unit dengan ukuran 11,6 inci yang memiliki fitur seperti Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, dan di sini ada beberapa aplikasi seperti radio, media, phone, apps, car info, setting, dan lain-lainnya. Monitor ini juga support sensor parkir, jadi kita bisa melihat keadaan belakang dari monitor ini. Nah guys, di bawahnya ada laci dengan dua soket USB, headset, ada dua laci ya di sini. Nah, di depannya ini ada transmisi manual dengan percepatan yang memiliki short shift. Jadi shifting di transmisi ini bisa cukup cepat dan ringan. Kira-kira seperti itu ya. Di sebelah kirinya ada satu laci, dan di atas ini ada dua pencahayaan. Kursi dari mobil ini juga belum memiliki fitur elektrik ya. Jadi ini masih manual. Maju mundur juga manual menggunakan tuas. Oh iya guys, tadi kan fitur-fitur dari mobil yang utama kan udah dibahas nih. Sekarang kita akan membahas fitur-fitur keselamatannya. Ada 6 airbag untuk bagian depan dan samping, ada electronic brake distribution, ada lane departure warning, dan masih banyak lainnya. Oke guys, sekarang kita akan lanjut ke row kedua. Gimana ya rasanya, apakah luas atau sempit? Let's check. Nah ini dia guys, row keduanya. Kalau dirasa ini tidak terlalu rendah posisinya, tapi tidak terlalu tinggi juga. Ini legroomnya juga masih dapat kira-kira 1,5 jengkal ya. Tapi nih guys, kalau dari kekurangannya, pada bagian ini tidak mendapatkan ventilasi sama sekali, bahkan tidak ada AC. Walaupun kita setidaknya masih mendapatkan dua soket USB. Oke guys, kursi di sini juga kalau dilihat menggunakan bahan synthetic leather dengan warna black dove di sini, dengan sedikit jahitan merah di bagian sini. Di sini juga ada lampu pencahayaan, dan di sini juga ada automated window. Oke guys, sekarang kita lanjut ya guys. Nah ini ya guys, bagian yang paling menarik dan ditunggu-tunggu, yaitu bagian mesinnya. Sekarang kita buka dulu ya kapnya. Ini sudah pakai sistem hidrolik. Jadi gampang bukanya. Ini engine bay-nya ya kira-kira. Mobil ini menggunakan mesin boxer 4 silinder yang berukuran sebesar 2380 cc dengan 16 valve DOHC turbocharge. Dan penggerak dari mobil ini yaitu symmetrical all-wheel drive, yang dimana sudah menjadi ciri khas Subaru. Mobil ini bertenaga sebesar 271 horsepower dengan torsi sebesar 350 Nm. Membahas akselerasi, mobil ini memiliki akselerasi yang cukup cepat, yaitu secepat 6,1 detik dari 0 hingga 100 km per jam. Tidak terlalu cepat, tapi tidak terlalu pelan juga. Mesin ini juga bertenaga karena sudah adaptasi dari Subaru Rally WRC dan adaptasi dari Subaru WRX generasi sebelumnya. Nah guys, sebelum kita lanjut ke sesi kekurangan dan kelebihan, kita akan mengadakan sesi pertanyaan dulu dengan sales di showroom ini, yaitu Pak Aldi. Nah guys, sekarang kita tutup kap mesinnya.
saya sekarang sedang mengadakan interview dengan salah satu sales Subaru. Perkenalkan, saya Sati dan Bapak. Saya Aldi, Subaru konsultan dari Plaza Subaru Alam Sutra. Nah, sekarang saya akan mulai pertanyaan dari yang pertama nih. Bagaimana respons pasar Subaru WRX untuk pasar Indonesia? Kalau untuk pasar Indonesia sih kebanyakan kan emang WRX manual ini dan WRX sedannya ini yang Matic pun customernya lebih ke customer hobi sih. Customer hobi sih seneng juga sih Subaru balik lagi ke Indonesia. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Apa saja kelebihan yang dimiliki oleh Subaru WRX? Kelebihan sih yang pertama kita kan mesin kita 2400 turbo dengan boxer engine. Ya. Dan satu lagi keunggulan kita di symmetrical AWD-nya. Karena komputer kita nggak memiliki itu sih. Dan yang terakhir nih, yaitu bagaimana rentang harga dari mobil Subaru WRX ini termasuk yang wagon? No, kalau yang WRX sedan yang manual dibanderol harga dengan 849.500.000. Kalau yang Matic-nya, Matic sedan dibanderol dengan 949.500.000. Kalau yang wagon ada dua tipe juga, yang satu GTS, yang satu TS. Dan GTS itu dibanderol harga 975.500.000. Oh, iya. Apalagi yang TS sih dibanderol dengan harga 1.029.500.000 rupiah. Oh iya. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa wawancara, dan mungkin Om Aldi bisa promosi ya. Boleh. Hai teman-teman, kalau ada yang mau cari Subaru boleh kontak saya ya di nomor di bawah ini dan Instagramnya di bawah ini. Terima kasih. WRX, sekarang kita akan membahas kekurangan dan kelebihan dari mobil ini. Kelebihan dari mobil ini yaitu pada bagian performa dan desainnya yang cukup bagus dan dengan harga yang cukup murah. Dan kekurangannya menurut saya yaitu mobil ini memiliki fitur yang biasa saja dengan harga 850 juta, dan bagian desain interiornya juga biasa saja, tidak ada yang istimewa. Oke guys, itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bila ada saran dan kritik bisa tekan di kolom komentar. Oke, see you next video, bye.